Tapi nggak ada gunanya orang pintar kalau nggak bisa nyari peluang. Orang bodoh yang bisa nyari peluang bakalan jadi orang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahlusna Space. Welcome back to podcast Ahlusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Masih bersama saya, Miss Era. Oke, episode kita kali ini bukan sekedar episode biasa, karena kali ini aku ditemani oleh seseorang yang pernah berjuang di bangku SMP, dan sekarang dia telah melangkah jauh, mulai dari membangun bisnis, dan juga menjadi suara yang didengar oleh banyak orang. Penasaran? Langsung saja kita sambut tamu kita ya. Oke, halo Rifki. Halo, Miss Era. Oke, nah boleh nggak sih kenalin dulu? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Sregar. Saya merupakan business owner dari Home.co dan juga sekaligus penyiar radio. Wow, business owner dari? Home.co. Oh, oke. Nah, kita flashback dari awal ya Rifki. Oke, ini Rifki ini teman waktu SMP. Dulu waktu pertama kali di SMP, Rifki ini seorang yang ya introvert, ya kan? Aku ngerasanya Rifki seorang introvert, pendiam, cowok cool di sekolah, ya kan? Dan jarang banget ngomong di depan banyak orang. Nah, tapi sekarang perkembangannya sangat luar biasa menurut saya. Karena tadi Rifki udah bilang kalau Rifki ini seorang penyiar radio di Kiss FM. Oke, nah kalau dari Rifki sendiri gimana nih? Apa kira-kira perbedaan Rifki mulai dari SMP kemarin sampai saat ini? Kalau perbedaan dari SMP sampai sekarang itu jelas lebih dewasa. Oh iya, cara pikirnya, cara ngomongnya mungkin yang dulu waktu SMP masih ceplas-ceplos. Sekarang udah lebih, sebelum ngobrol udah lebih mikir kalau untuk saran. Oke, kalau ini kepribadiannya Rifki? Untuk kepribadian mungkin sama aja, ya. lebih dewasa dari Ya, yang dewasa. ini ya, pemikirannya juga. Ya. Oke, nah ini setelah SMA kira-kira Rifki kemana? Setelah SMA itu Apa kemarin ada janjian 3 orang tongkrongan mau keluar kota kan. Terus tiba-tiba pas lagi di kamar kebetulan ada tetangga yang dengerin radio Kiss FM. Terus kebetulan ada juga yang buka lowongan kerja kan, langsung apply CV ke Kiss FM. Tapi rezekinya di sini ya udah nggak jadi keluar kota. Oke, jadi Rifki lebih milih di Kiss FM. Ya. Oke, itu emang keinginan dari Rifki atau memang karena ada kebetulan lowongan pekerjaan atau gimana? Dulu emang pengen jadi penyiar radio karena kebetulan sepupu juga penyiar radio kan di salah satu radio di Sidimpuan. Oke. Dulu waktu masih SD pernah tuh dibawa waktu pas dia siaran radio. Jadi pas di situ mikir suatu saat mungkin bakal jadi kayak gitu juga. Oh, jadi dari situ Rifki kayak ke-trigger dan pengen jadi penyiar radio. Oke, nah waktu pertama kali kan Rifki udah bergabung di Kiss FM. Gimana perasaannya? Waktu pertama kali mungkin boleh diceritakan pengalaman pertama kali menyiar radio waktu di Kiss FM? Waktu pertama kali ya skill public speaking belum ada, terus cara bicara sama pendapatan vokalnya belum dapet. Jadi mungkin belajarnya yang susah, yang dari nol. Yang emang betul-betul basicnya sebetulnya dipelajari, cara konteks pembacaan berita gimana, kayak itulah kayak yang bikin agak tertarik lah sama tantangan itu. Oke, kan ini kalau udah penyiar radio pasti berhubungan itu kan tadi public speaking. Ya. Dan itu salah satu mungkin skill yang paling pengen kali dikuasai oleh semua orang, ya kan? Itu kan pasti beda ya kan Rifki, kalau penyiar radio itu gimana public speakingnya? Itu belajarnya dari mana? Waktu pertama kali atau mungkin ada latihan? Iya, ada senior. Oh. Ada senior yang siap ngajarin. Itu biasanya trainingnya itu maksimal 3 bulan. Tapi kita agak istimewa, 6 bulan. 6 bulan? Iya, 6 bulan bisa. Makanya agak PR lah ngajarin kemarin waktu masih training. Waktu training ya? Ya. Oke, tapi enjoy kan? Enjoy. Mudah nggak dipelajari? Kalau sungguh-sungguh mungkin iya mudah. Cuman kemarin karena ada kesibukan, jadi pikiran belum bisa sepenuhnya ke situ dibuat. Kayak agak lama jadi ya proses pencernaannya. Iya. Tapi luar biasa lah. 6 bulan udah jago.
Kayaknya udah jago lah. Enggak lah. Udah senior. Enggak, di atas langit masih ada langit. Oh, Masya Allah. Oke Rifki, tadi kan sebagai penyiar radio juga dan punya bisnis clothing ya kan? Oke, dan juga kuliah. Ya, Ambil jurusan? jurusan hukum. Oke, jurusan hukum gue punya radio. Gimana menurutmu? Nah, sebenarnya kemauan jurusan hukum itu kemauan keluarga. Karena orang tua di rumah pengen anaknya itu semua anak-anak hukum. Ya, karena ngikutin keinginan orang tua aja. Tapi terjalani kan semuanya? Alhamdulillah terjalani. Oke. Tapi it's okay lah ya kan, walaupun kerjaannya maksudnya nggak relate kan, Ya. nggak linear sama ini. Ya, intinya walaupun semua yang nggak relate, biar bisa jadi announcer yang tahu hukum. Asik. Iya betul. Oke. Oke, kan sekarang di era digital ini, ya pokoknya di zaman sekarang ini Rifki, banyak kali anak muda yang ya hilang arah lah ya kan, Ya. hilang ya kan, dia nggak tahu aku mau kemana ya, kayak itu kan. Pernah nggak Rifki di fase itu? Sampai sekarang mungkin masih di fase Masih di situ, di fase itu ya? Karena kemauan pribadi sama kemauan orang tua itu masih bertentangan. Berbeda. Ya. Oke. Kalau kemauan orang tua pengennya harus jadi inilah, tapi kalau kemauan sendiri pengennya jadi ya pebisnis. Ya mungkin orang tua pengennya gini kan Rif, kan kebanyakan orang tua itu kayak harus berseragam lah, Ya. yang kerja di kantoran lah, Ya. itu kan Ya, sama-sama ya. Oke. Tapi sekarang apa namanya, tetap enjoy kan semua. Ya Sangat pokoknya enjoy. yang sangat Ya. enjoy sama pilihan yang sekarang. oke. Cuman ya kadang problemnya itu sesekali kalau lagi kumpul keluarga pertanyaannya itu aja. Coba jadi ini, jadi itu yang bikin PR. Oke. Oke, dan pastinya kalau di era digital ini nggak asing lah bagi kita tentang sosial media. Ya, Pasti kan pernah lah kita kan melihat kayak di sosial media itu pasti banyak lah di situ apa ya namanya, pencapaian orang apapun itu semuanya. Nah, menurut Rifki itu tekanan sosial media itu berpengaruh nggak sama perjalanan hidup seseorang lah? kalau tekanan media sosial untuk seseorang itu ya pasti berpengaruh. Berpengaruh ya kan? Jadi semakin beragam yang kita tonton, pola pikir kita berubah, cara pandang kita tentang melihat suatu hal itu berbeda. Jadi mungkin sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Ya. ya. Iya, karena mungkin ya tergantung kita lah ya kan nengok apapun yang ada di sosial media Ya. atau apapun. Mungkin di satu saat kita kayak ngerasa termotivasi sama lihat pencapaian orang. Dan yang kedua di sisi lain kita ngerasa insecure. Ya, Pernah nggak Rifki di fase itu kayak insecure melihat mungkin pencapaian-pencapaian? Ya mungkin di contoh kecilnya di teman sekitaran Rifki atau di keluarga gitu. kalau insecure, ya pasti ada. Pasti ada kan? Sama teman-teman ini. Karena adalah beberapa teman-teman yang usianya sepantaran, terus udah punya ini, udah punya itu. Iya. Sementara Rifki yang kayak gini aja, yang udah umur segini masih belum punya apa yang mereka punya. Belum. Oh, insecure-nya Rifki ke situ. Ya, Oke, tapi harus kita tetap syukurilah semuanya ya kan. syukuri. Karena timeline seseorang itu kan beda-beda. Kita Ya. nggak tahu. Mungkin ada yang lambat, tapi di balik proses itu akan ada ya apa namanya? Akan ada hal-hal yang baik ataupun yang cemerlang di saat itu ya kan. Karena menurut saya juga kan sukses itu nggak bergantung pada umur. Betul. Kayak contohnya Bob Sadino kan. Kebetulan pas buka bisnis itu sering baca buku Bob Sadino di Sera. Oh. Jadi ada satu kata yang dibilang dia yang emang betulan relate itu, kata dia orang pintar kalau nggak bisa nyari peluang itu nggak bakal jadi manusia. Wow. Tapi kalau orang bodoh bisa nyari peluang bakal jadi manusia. Ya. Orang pintar gampang nyari kerja karena udah ngikutin beberapa step pendidikan. Sementara orang bodoh susah nyari kerja karena nggak ada step pendidikan. Jadi orang bodoh berpikiran buat usaha sendiri. Kalau usahanya udah sukses, yang dipekerjakan orang pintar. Wow, iya ya. Oh my god. Ya, Imagination. Keren. itu relate itu Misera. Dulu waktu SMP ya, waktu baru-baru home.co, tapi belum home.co namanya. Dulu apa ya namanya? Apa itu? Pokoknya ada lah sebelum home.co berdiri.
dulu bangun bisnis waktu SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2? Iya, Kenapa nggak pernah cerita? kan dulu sekretaris pramuka. Oh iya iya. Kan waktu itu masanya pas kalau minta jajan ke orang tua itu harus disuruh ini itu dulu. Oh Kan. oke. Terus mikir lah, diam di kamar, belajar ngedit, desain apa segala macam. Terus kepikiran lah gimana caranya buat ngasilin duit sendiri, tapi tanpa modal. Oke. Ya, terus selama kurang lebih 2 minggu itu keliling daerah Kota Sidimpuan, ngelihat apa yang biasa dipakai orang. Ketemulah topi. Tapi kalau sumpah dipikir lagi kan bedanya, kalau supaya jual topi aja, aku itu nggak ada bedanya sama penjual topi yang lain. Jadi carilah bedanya. Iya iya iya. Bisa lah topi ini di custom, kayak di apa, di sablon, di tulisannya sesuai kemauan, kayak gitu. Terus nyari vendor lah di sini, nyari vendor sablon, nyari vendor bordir, nyari vendor penyedia topinya juga. Ketemulah beberapa. Terus ngobrol lah sama Habibi pertama pramuka. Gimana kalau dikumpulin anak pramuka biar ini marketing dibungkus ini lah nih, dibungkus itulah. Terus udah kumpul anak pramuka, gimana caranya kalau seumpamanya kita buat topi biar kita lebih dapat kekeluargaannya, seragamnya. Setujulah anak-anak pramuka. Kebetulan orang itu setujunya itu topi sekalian sama t-shirtnya, sama kaos, sama jaket juga. Putar otak lagi lah, gimana caranya biar dapat vendor yang murah kaos sama topi. Pas sudah ketemu semua, udah dikalkulasikan semua modal yang diperlukan. Jadi kan ini kan tanpa modal. Iya. Jadi sistemnya itu dibuat DP dulu 50%. Oh, di DP dulu. Ya, tapi dari yang 50% DP itu udah ada untung itu. Wow. Itulah kemarin. Dari SMP kan? Ya, dari SMP itu udah sampai ada itu dulu mesen anak-anak. Adalah adik-adik anak SMP 1, Kusuma Indah. Pokoknya banyak lah. Terus udah ada dulu gawe 2 orang teman SD, 1 orang pintar, cewek itu. 1 lagi anak orang kaya lah. Yes. Ya, itulah 2 orang. 1 driver, 1 bagian pemasaran. Jadi bertiga? Ya, bertiga. Tapi pas sudah masuk SMA, adalah toko online pertama namanya Toko Bagus. Sekarang kayaknya udah jadi Bukalapak kalau nggak salah. Ya. Terus itu pesanan masih ada kan, cuman nggak borongan kayak kemarin lagi. Ya, jadi cukupnya cuman di aku aja. Jadi ya udahlah pas sudah SMA itu berhentilah, ditutup lah ini. Oke, kenapa? Ya karena uang masuknya nggak sebanyak nggak sebanyak kemarin lagi. Nah sekarang lah baru diganti namanya, dibuat kayak baru namanya Home.co. Dimulai lagi yang baru. Dimulai lagi. Kenapa terpikir Rifki mau mulai yang baru lagi? Karena kemarin itu ngerasa kayak harus diterusin atau gimana? Ya karena emang di bisnis clothing ini kan menarik ya, apalagi di branding. Kayak ada suatu kebanggaan Misera. Contohnya kita lagi keluar kan, lagi nongkrong di mana-mana, terus tiba-tiba ada orang yang lewat nggak kenal tapi pakai baju Home.co. Nah, ada kebanggaan tersendiri lihat orang yang gituan. Oke. Nah, di bisnis clothing Rifki ya, apa kira-kira tantangan terbesar menurut Rifki? Apakah di bagian pemasaran atau gimana? Kalau tantangan terbesar ya pasti ya di bagian marketing. Karena banyak brand-brand yang lebih besar yang rela ngeluarin budget buat iklan boom-booman, sementara Home.co masih setengah-setengah. Jadi mungkin tutup sama iklan yang lebih besar lah. Nah, oke. Iya. Itu Rifki offline dan online. Offline ya. Oke, offline di mana? Kalau offline di Komplek DPR, harus video. Oh iya? Ya. Oke, online berarti di Shopee, TikTok, Tokopedia. Oke, wow, keren. Oke, Rifki, kan sering berkembangnya zaman, sekarang kan udah teknologi makin canggih, apa-apa sekarang kita lewat HP, ini online dan yang lainnya, ya kan? Terususnya ya di bisnis clothing lah. Sekarang udah banyak online kan, Rif? Iya. Bahkan yang offline
itu buat live di TikTok, Ya, ya kan? Nah, menurut Arif gini, lebih milih di online atau offline atau mungkin bisa disimbangkan dua-duanya? lebih proper mungkin untuk zaman sekarang ke online. Ke online. Ya, mungkin untuk pedagang-pedagang zaman sekarang juga harus lebih belajar lah soal online. Karena di zaman sekarang aja kita lihat udah pasar-pasar offline, pasar tradisional Iya. udah mulai sepi. Betul. Jadi ya harus mulai upgrade lah ke pasar online. Tapi gitu pun yang offline itu mereka juga ngikuti zaman, tetap ya ini kan, Ya. tetap live. Mungkin pembayarannya pun udah dari QRIS maybe atau ya sistem transfer lah ya kan. Ya, Oke, berarti tadi lebih milih online. tapi offline juga ya kan? Offline juga. Oke. Nah, pernah nggak Rifki ngerasain rugi serugi-ruginya dan gimana cara Rifki bangkit dari situ? Kalau ruginya sama terpuruknya pasti pernah. Dulu pernah duit ini dilarikan. Siapa? Adalah Oh. adik kelas lah dulu. Teman ini? Waktu SMP. Oh ya? Ya, waktu masih belum ada sistemnya. Itu berarti waktu pertama kali. Ya, waktu pertama kali. Terus kalau untuk PR-nya sekarang mungkin ya sampai sekarang kalau seumpamanya pasti ada lah orang-orang yang iri ngeliat kawannya maju. Mungkin di depan manis, di belakang ngejelek-jelekin barang kita. Kayak gitulah. Mungkin udah jadi makanan sehari-hari lah. Cuman kan selagi bisa makan dari usaha yang kita buat, ya bodo amat sama apa yang mereka pikirin. Iya. Berarti pernah ya? Itu berarti Pernah. sebelum home.college ya? Ya, sebelum bersistem lah home.co ini. Oke. Kalau saat ini, setelah udah jadi home.co, pernah nggak ngerasa gagal atau rugi? Untuk saat ini Belum ya, belum di fase mudah-mudahan itu. Jangan. mudah-mudahan jangan. Oke. Nah, itu kan tadi ya pertama yang apa namanya Rifki ini jalani itu kan di dunia bisnis, ya kan? Nah, kenapa bisa dari dunia bisnis malah menyimpang ke dunia penyiaran radio? Sebenarnya mungkin kalau dibilang menyimpang bukan ya, Miss. Itu dulu waktu SD itu kayak yang tadi dibilang kan, ngikutin sepupu lagi siaran radio terus tertarik. Ya, kenapa memilih sejob jadi penyiar radio juga? Karena bisnis sama public speaking itu relate. Dunia pemasaran sama komunikasi itu relate. Kayak gini contohnya, kita lagi ngobrol kayak gini berdua, lagi nongkrong biasa lah contohnya. Terus bisa itu tiba-tiba dari obrolan kita yang A, karena ada skill public speaking, bisa jadi nanti pas udah beres kita nongkrong, nanti Miss Era bisa jadi mau beli home.co. Pemasaran terselubung. Iya. Makanya kan relate kan. Relate kali. Iyalah, karena pastinya kalau kita berbisnis harus jago kita di bagian pemasaran. Public speaking. Sekarang itu kan apa-apa harus itu. Yeah. Makanya mungkin ya semua ini ya, mungkin yayasan atau apapun itu kayaknya harus lebih diperbanyak di bagian pemasarannya. Yeah. Promosinya lah, bilang kan gitu, karena dari situ semua orang tertarik ya kan. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ya kan ini di dunia penyiaran radio, apa kira-kira tantangan terbesar Rifki? Karena kan sekarang udah banyak podcast, terus apalagi ya kayak small talk gitu dan banyak yang lainnya. Apa kira-kira tantangannya? Kalau tantangannya di zaman sekarang ya daya tarik anak muda di radio kan sekarang udah berkurang. Udah berkurang, ya. Makanya cara mengatasi itu ya live, ngikutin perkembangan zaman. Oh iya. Jadi kita ngasih experience buat orang-orang yang kalau dengerin radio itu nggak cuma denger suaranya, tapi bisa ngelihat orangnya dari ini ya, dari live-nya. Dari situ lah ya kan, Rifki, iya. Biar orang pun tertarik melihat live-nya. Oh, dari sini mereka pun pengen jadi mendengar itu lah ya kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Wisera, lebih dapat loh, kalau seumpamanya kita dengerin radio daripada dengerin podcast. Kalau dengerin radio, kita itu bisa interaktif. Kita nggak tahu siapa orang yang bicara, contohnya. Iya. Jadi kita mau cerita apapun tanpa kita tahu yang kita ajak ngobrol siapa, dia ngasih solusi, pokoknya bisa lah interaktif. Kan kalau podcast kan kita cuma kayak nonton video doang kan. Iya. Ada pertanyaan di kepala nggak bisa dilampiaskan. Sementara kalau dengan radio, selain interaktif, bisa juga request lagu. Oke, lebih mood, pokoknya lebih luas dan terbuka ya kan? Iya.
yang pokoknya dia jadi lebih berani karena kan kita nggak tahu sama siapa Iya. kita ngomongnya. Iya. Kadang kan orang ini kan takut kan kayak ngajak orang ngomong terus tahu yang kita ajak ngomong ini siapa. Iya, iya. Ya. Nah, kayaknya salah satunya aku ya Rifki. Kayaknya aku pernah kemarin request di Suara Radio ya kan. Udah Ya. lama kayaknya, iya kan pernah juga gitu. Nah di situ kan aku kan nggak tahu sama siapa. Ngomong, sudah aku curhat dan request lagu galau. Nah, Dan menurut aku emang lebih luas dan lebih apa ya, lebih enak aja, ya. ya kan? Itu banyak itu anak-anak asrama Iya iya iya. sampai iya. berantem karena lagu yang nggak diputarin. Iya. Oke. Iya ya. Oke. Nah sekarang nih, bisa nggak sih Rifki ngasih tips gimana menjadi seorang penyiar radio? Tips menjadi yang Biar pertama lebih, ya. membuka diri ke lingkungan. Mhm. Ya. Biar kita tahu cara ngobrol ke orang ke si A gimana, cara ngobrol ke si B gimana. Pokoknya basicnya ya buka diri dulu ke orang-orang. Terus banyakin belajar mengembangkan satu kata jadi panjang. Mengembangkan topik. Iya. Kayak kita kan kalau lagi share radio kan di studio itu cuma sendiri. Mhm. Pokoknya kalau kita itu konsepnya kalau itu nggak ada teks sama sekali tuh, Oh ya? nggak ada teks sama sekali. Kecuali kalau seumpamanya ada baca iklan, baru adlibs. Ada teks ya kan? Ya, baru baca teks. Tapi kalau seumpamanya lagi on air, lagi ngobrol-ngobrol di udara sama pendengar, sama yang lagi pokoknya komen-komen, itu nggak ada teks sama sekali. Jadi gimana caranya satu kata itu harus bisa kita panjangin. Wow. Pokoknya itulah kayak tipsnya ya, tips Oke. basicnya. Ya. Itulah tipsnya kalau kalian mau jadi penyiar radio. Kayak nggak di Ya kan? sini juga ya. Nah, sekarang kan itu tadi kan udah kita bahas. Ya. Anak zaman sekarang itu mungkin yang nggak tahu mau kemana, arahnya kemana, Ya. di fase bingung, bahkan di fase yang lagi down banget. Kira-kira apa sih skill yang harus dimiliki menurut Rifki ya bagi anak-anak zaman sekarang? Oh, sebelum ke skill, mungkin cara pikir dulu. Oke, boleh. Ya. Mindset ya. Ya, mindset. Tapi kalau aku pribadi itu bersyukur lah, kayak ketemu kawan-kawan yang satu circle itu yang udah lebih dewasa. Mm-mm. Yang kalau bisa dikategorikan udah om-om lah kayaknya. Kayaknya orang-orang yang udah beres sama masa-masa mudanya. Jadi Iya. kalau nongkrong itu sama orang itu selalu ada isinya, nggak bercanda semua. Jadi kalau kita pulang beres nongkrong nanti isi kepala itu udah ada. Itu untuk mindset. Mungkin milih-milih teman lah. Mm-mm. Terus kalau untuk skill yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang mungkin Iya. ya bisnis digital juga. Bisnis digital. Ini apa ya? Skill digital. Contoh Oke. editing video, desain grafis, fotografi, videografi. Karena beberapa tahun ke depan pasti job-job yang dibutuhkan itu ya pasti itu yang mengarah ke digital. Kayaknya harus berani mencoba ya kan? Iya. Jangan stuck di zona nyaman. Ya, Ya kan harus lebih percaya diri juga. Karena banyak juga anak-anak zaman sekarang kayak gitu kan, Rif. ya terlalu dilema sama dunia tongkrongan sampai lupa uang saku udah segini. Nah, Rifki kan kayak gitu. Ngerasa gitu nggak? Kan suka nongkrong. Mudah-mudahan masih bisa lah dikontrol. Oh, Kalau bisa. nongkrongnya masih bisa. Nongkrongnya hampir tiap hari memang. Cuman ya masih balance lah. Kan kebanyakan orang-orang anak-anak zaman sekarang kan belum balance keuangan sama gaya hidup. Iya. Nah, jadi terlalu maksa jatuhnya. Oke, ini this is the last ya, Rifki. Kira-kira apa kesan dan pesan yang ingin kamu sampaikan untuk anak muda di zaman sekarang? Pesan dan kesan untuk anak muda zaman sekarang, enjoy sama apa yang kalian lakuin, dalam ya skill-skill yang kalian punya, bodo amatin komentar orang lain, pokoknya cari peluang dari skill yang kita punya. Tapi nggak ada gunanya orang pintar kalau nggak bisa nyari peluang. Orang bodoh yang bisa nyari peluang bakalan jadi orang juga. Masya Allah, luar biasa. Oke, give applause for our guest today, untuk Rifki. Terima kasih banyak udah setia mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Oke, jangan lupa selalu like, comment, and subscribe semua platform sosial media Alusna Course Padang Sidimpuan, YouTube Alusna Course Padang Sidimpuan, Instagram Alusna_course, and Facebook Alusna Course Padang Sidimpuan. Sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Bye-bye.